Baik, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Kalau kemarin mungkin dalam pertemuan sebelumnya kita membahas relay dalam bentuk animasi, gambar. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan dari bagaimana melihat kaki-kaki relay, mengidentifikasi, kemudian gambar rangkaiannya, cara mengetes dan juga bagaimana mengaplikasikan dalam sebuah rangkaian. Oke? Tiga. Baik, di depan kita ini sekarang sudah ada beberapa jenis relay. Kalau kita lihat di sini ada yang kakinya sedikit, ada yang banyak. Nah, untuk relay yang ini adalah ada relay 5 kaki, ini juga 5 kaki, ya. Kemudian yang ini ada 14 kaki. Ini juga relay cukup banyak. Nah, sekarang bagaimana mengidentifikasi jenis relay apa yang kita pegang ini sekarang? Nah, seperti kita ketahui, eh, simbol relay yang paling penting yang perlu kita tahu adalah seperti ini. Kita lihat gambar yang ini sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini ada coil dan juga ada kontak. Itu adalah dua buah bagian relay yang paling penting, yaitu coil dan kontak. Nah, coil itu terdiri dari pasti kutub positif dan negatif untuk relay DC ya. Itu berarti ada dua kaki memiliki punya kepunyaan dari coil. Nah, coil sendiri itu berupa lilitan. Nah, lilitan itu pasti memiliki hambatan tertentu, ya. Ini pasti memiliki hambatan tertentu. Biasanya relay antara 200 sampai 400 ohm hambatan coilnya. Nah, kemudian di sini ada kontak. Kontak pada dasarnya ada beberapa nama ya. Yang pertama C atau common. Ini common. Kemudian ini adalah NC atau normally close, artinya bahwa dalam kondisi relay ini mati terhubung dengan common. Kemudian ada NO normally open yang artinya dalam kondisi relay mati tidak terhubung dengan common atau dalam kondisi open ya. Ini adalah bagian relay yang perlu kita pahami betul. Ada coil, ada kontak. Ini yang paling penting sekali. Nah, jenis-jenis kontak itulah yang membedakan jenis relay. Untuk relay seperti ini kita ketahui ini adalah jenis relay SPDT ya, single pole double through. Nah, berapa jumlah kaki relay ini kita lihat. Ini 1 2 3 4 5. Nah, artinya apa? Relay SPDT itu memiliki 5 kaki. Kenapa 5 kaki? 2 sebagai coil, 3 sebagai kontak. Nah, kita lihat di sini. Relay yang sekarang saya pegang ini ada 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti relay SPDT. Nah, kan begitu. Nah, sekarang yang ini berapa kaki? Ini juga 5 kaki. Ini pasti juga SPDT. Nah, kemudian yang banyak ini 1, 2, kemudian di sini ada 12 kontak. Jenis apa ini berarti? Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ada banyak seperti ini pasti jumlahnya ada di sini menjadi 4. Ya, 4. Nah, kalau 2 ini DPDT, 3 TPDT, 4 berarti QPDT. QPDT. Ini yang saya pegang sekarang QPDT. Jadi kita fokus kontaknya. 2 ini apa? Ini 2 ini pasti coil. Jadi kalau QPDT itu pasti kakinya jumlahnya 12 ditambah 2 sama dengan 14. Ini adalah kontak, ini coil, ini jumlah kakinya. Ya, itu jenis-jenis relay dan masih banyak lagi jenis relay yang lain. Nah, untuk relay-relay yang besar seperti ini tempatnya bukan di PCB, tetapi ada soket khusus seperti ini. Ya, seperti ini khusus yang bisa ditempatkan. Nah, relay yang digunakan di industri, terutama zaman dulu itu hampir semuanya menggunakan relay yang jenis ini yang dipakai. Ya. Nah, di sini juga sudah ada spesifikasi kaki-kakinya ada semuanya. Nah, di sini nampak di sini adalah lidah-lidahnya ya, kontaknya ini nampak di sini. Jumlahnya 4, makanya QPDT 4 pull double throw. Kan nampak ini ada 4. Ini juga sama, ini ada 4. QPDT. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan dalam bentuk rangkaian. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetes kaki-kaki relay, mana yang coil, mana yang NO, mana yang NC. Nah, kita lihat sekarang. Kita ukur satu-satu. Anggap kita tidak tahu posisi kaki masing-masing relay ini. Kita lihat di sini posisinya ohmmeter kali 1 ya. Kita ukur satu-satu. Sambil kita lihat jarumnya. Nah, tidak ada. Tidak ada.
terus kita cek. Nah, ini ketemu. Di sini ada menunjukkan hambatan sekitar 500 ohm. Ya, sekitar. Ini boleh kita pastikan adalah kaki koil. Ingat tadi, koil itu pasti punya hambatan. Ya, ini pasti kaki koil. Nah, kita tandain bahwa kaki ini dan ini adalah koil. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini nyambung langsung. Nah, ini bisa dipastikan adalah kaki NC dan C. Ya, NC dan C. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang C, mana yang NC? Nah, itu harus dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Nah, sekarang kita kasih di sini. Kita akan kasih tegangan 12 volt di coil tadi yang sudah kita tandain. Kita kasih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia mulai bergerak sesuai dengan tadi ya. Ini akan bunyi. Berarti betul tadi kaki coil yang kita pilih. Ini kita kasih. Nah, mana sekarang yang terhubung? Mana terhubung? Nah, ini yang terhubung. Tadi ketika dalam kondisi mati yang terhubung adalah ini. Kemudian ketika hidup ini yang terhubung. Berarti kaki common adalah yang ini. Ini adalah kaki common dan ini adalah NO. Nah, dengan begini kita sudah tahu. Ini adalah coilnya. Kemudian ini adalah common. Ini adalah NC. Ini adalah NO. Nah, itulah cara mengetes relay atau menentukan kaki relay kalau kita tidak tahu posisi kakinya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan buat wiring diagram seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita lihat ya, bagaimana relay 12 volt, coil relay 12 volt mengendalikan lampu 12 volt. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, sudah kita bahas kemarin. Dan yang perlu kita perhatikan, setiap relay itu memiliki spesifikasi kontak yang berbeda-beda. Spesifikasi kontak yang berbeda-beda. Jadi ketika relay digunakan untuk mengendalikan sebuah beban tertentu yang besar atau seberapapun, kita harus melihat spesifikasi. Dan itu tertulis di sini. Berapa ampere, berapa volt itu tertulis. Jadi tolong itu jangan sampai dilampaui. Oke. Nah, ini kalau seperti ini relay digunakan untuk menghidupkan lampu 12 volt, maka tidak perlu membutuhkan 2 buah power supply. Ini cukup bisa kita ambil dari sini. Nah, ini kita gabung ya. Jadi 12 voltnya lampu kita mengambil juga dari sumber tegangan yang sama. Nah, jadi ketika di S1 dihidupkan, maka arus akan mengalir ke coil. Kemudian ini akan bergerak ke sini, maka arus akan mengalir dari NC bergerak ke NO, lampunya akan menyala. Nah, di sini kita sudah membuat rangkaian sederhananya. Ya, seperti ini kira-kira. Coba lihat, ini kita hubungkan, ini yang switch kita hubungkan 12 volt. Nah, kita akan hidupkan saklarnya. Nah, kita lihat lampunya hidup ya. Ketika saklarnya kita matikan, nah ini mati. Coba saklarnya mungkin bisa nampak. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian yang ini. Rangkaian ini. Jadi relay 12 volt. Relay dengan coil 12 volt digunakan untuk mengendalikan lampu 12 volt. Nah, yang berikutnya, gambar seperti ini adalah gambar wiring diagram yang sangat susah untuk dipahami dan sangat sulit untuk dianalisa. Maka dibuatlah namanya electrical diagram dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah penyederhanaan dari gambar yang pertama tadi. Nah, kita lihat sama-sama di sini gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini sama dengan gambar yang pertama tadi. Ini adalah S1, kalau kita lihat ya. S1, kemudian ini akan masuk ke coil, masuk ke negatif, ke 0. Kemudian, ini kontaknya dari 12 volt ya, sama 12 volt ke kontak. Ini adalah C, ini adalah NO, ini C, ya. Kemudian ke lampu ke 0. Nah, coba kita lihat kalau S1 kita hidupkan, maka coil ini akan terenergize, kemudian kontak ini akan menutup, maka lampu akan hidup. Nah, ini electrical diagram ini sangat standar digunakan. Dan ketika nanti kita belajar PLC, rangkaian seperti inilah yang kita pakai. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini ketika hidup, ini hidup, karena dia memiliki alamat. Ya, istilahnya kalau dalam PLC ini alamat. Selama namanya ini RY1, ini RY1, berarti kontak ini miliknya RY1. Sama dengan ini. Ini adalah kontak miliknya RY1.
ya. Ini juga kontaknya R1. Jadi ketika ini aktif, ini juga akan ikut aktif. Nah, kira-kira begitu ya penjelasannya, dan ini setelah kita rangkai akan menjadi yang tadi sudah kita demokan. Ya. Baik, berikutnya di dalam pelajaran yang kemarin kita juga membahas bagaimana relay sebagai remote ya, remote control, bagaimana mengendalikan beban yang besar menggunakan tegangan yang kecil. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Di sini adalah relay dengan coil 12 volt ya, 12 volt. Kemudian kontaknya digunakan untuk mengaktifkan lampu 220 volt. Ya, kita lihat di sini 220 volt ini lampunya. Nah, kemudian kalau kita bawa ke electrical diagramnya dia akan seperti ini. Ya, ini 12 volt, ini S1 ya, lihat S1, kemudian ini RY. Ini koilnya ya, koilnya RY1, kemudian ini kontaknya RY1. Nah, bedanya di sini kalau yang 12 volt ini langsung mengambil ke atas ini, tapi karena dia untuk mengaktifkan tegangan 220 volt maka mengambil dari PLN ya, di sini ya, PLN. Ini adalah L-nya, line, ini netral. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada koneksi sama sekali antara kontak dengan coil. Disinilah keistimewaannya relay, bahwa antara kontak dengan coil itu tidak ada hubungan fisik. Sehingga apa? Ketika relay digunakan untuk mengendalikan beban yang memiliki tegangan lebih besar, itu tidak akan merusak coil di sini, tidak akan merusak. Karena betul-betul ya seperti ini, tidak ada hubungan sama sekali di sini. Ya, betul-betul terpisah. Nah, ini kita buat seperti ini. Artinya apa? Ketika S1 kita tutup, ini akan mengalir, ini akan terenergize magnetnya, kemudian RY1 akan menutup, maka tegangan 220 volt ini akan mengalir ke lampu sehingga akan menyala ya. Nah, ini kita sudah membuat rangkaian sederhananya. Ini relaynya, ini S1 ya, coba mungkin bisa didekatkan. Ini S1, ini tegangan 12 volt ya, sumber tegangan 12 volt, kemudian ini lampunya, lampu 220 volt ya. Nah, sekarang kita akan hidupkan S1 ya. Ini tidak berbahaya, tidak nyetrum ya, S1 tidak akan nyetrum karena 12 volt. Nah, sekarang kita hidupkan. Nah, kita lihat di sini, ini lampu 220 volt akan hidup aktif ya. Nah, itu menggunakan rangkaian yang tadi itu. Nah, seperti ini. Oke, moga-moga itu cukup dipahami untuk kita semuanya. Jadi inilah kira-kira aplikasi relay, bagaimana dia mengendalikan tegangan yang rendah dan juga mengendalikan tegangan yang tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh relay yang QPDT ini ya. Saya akan gambarkan ulang sekali lagi. Yang QPDT ini. Nah, kita lihat di sini ada ya QPDT 4 pole ya, masing-masing pole memiliki dua throw ya. Kita lihat di sini. Nah, ketika kita lihat di sini ya, tadi mungkin belum kita bahas, ini ada tanda titik-titik. Artinya apa? Pergerakannya ini akan selalu bergerak bersama-sama ya, bersama-sama. Ini kan bergerak bersama-sama. Artinya ketika ini terenergize magnet, maka ini semuanya ini akan bergerak bersamaan. Ini tandanya. Nah, relay QPDT ini keistimewaannya juga apa? Antara kontak dan satu dan kontak yang lain ya, itu tidak ada hubungan fisik sama sekali. Artinya apa? Dalam satu relay ini, contoh yang kontak 1 untuk mengendalikan 12 volt, yang kontak 2 itu bisa untuk mengendalikan 220 volt. Bebas, tidak masalah, selama itu masih dalam batas ring kerja dari kontak tersebut. Jadi dengan satu relay dalam waktu yang bersamaan, dia bisa mengendalikan beban 12 volt, 220 volt, 110 dan sebagainya, itu bisa sekali waktu. Jadi contoh ketika ini terhubung ke 12 volt ya. Ketika ini kita aktifkan S1, maka semuanya akan aktif, maka beban 12 volt yang akan aktif, beban 200 volt juga aktif. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa setiap relay itu memiliki
kontak yang banyak dan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, mungkin itu kira-kira untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.